Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow, dan kisah dari Via kali ini akan membahas tentang wanita bahu lawean. Waduh, apa sih wanita bahu lawean itu? Jadi wanita bahu lawean itu teman-teman, ini dalam mitos ya, dalam mitos Jawa itu adalah wanita yang memiliki tanda lahir biasanya di bahu sebelah kiri. Nah itu diyakini dalam mitos tersebut bahwasanya apabila wanita itu menikah, siapapun yang menjadi suaminya maka akan meninggal dunia atau mendapatkan musibah besar. Nah di sini kalau dalam secara medis biasanya tanda lahir yaitu tanda lahir biasa teman-teman ya, tapi itu di dalam mitos Jawa dikatakan demikian, dan bahkan juga itu bisa diakibatkan dari sebuah perjanjian di masa lalunya, atau bisa dibilang kutukan ya teman-teman ya, dari perjanjian gaib itu. Ngeri banget sih. Dan bagaimanakah kisah bahu lawean dalam kisah Via Cornelia ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah wanita bahu lawean dari desa Rambi Puji. Rambi Puji, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000-an. Desa Rambi Puji adalah sebuah desa yang memiliki wisata alam dan budaya seperti Gumugong yang memiliki batu megalitik peninggalan zaman Neolitikum serta Gumuk Dempet yang telah dibangun infrastrukturnya seperti jalan setapak dan juga jembatan gantung. Selain itu, terdapat wisata edukasi pembuatan tempe yang diwariskan turun-temurun. Usaha tahu dan tempe menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga dengan resep yang diwariskan dari generasi ke generasi, menghasilkan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal namun juga memasuki pasar sekitar. Desa itu juga terletak di jalur strategis yang dilalui jalan provinsi dan memiliki akses ke terminal serta stasiun. Akan tetapi, jauh dari itu, tepatnya di sebuah perumahan padat. Bahkan jarak antara tetangga di depan hanya dibatasi oleh jalan kecil yang terbuat dari paving. Di salah satu lahan, berdiri rumah yang berukuran sedang. Rumah bercat berwarna biru dan di halaman kecil ditumbuhi banyak tanaman bunga. Rumah itu milik Asia, seorang janda yang belum memiliki anak. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Asia hanyalah wanita biasa. Wajahnya cantik, rambutnya panjang ikal, dan juga kulitnya putih bersih. Asia baru saja selesai mencuci pakaiannya. Ia duduk sambil menikmati kopi pagi itu. Beruntung, dulu mantan suaminya punya banyak sawah, juga memiliki usaha tempe dan beberapa anak buah. Jadi, dia tak susah-susah mencari pekerjaan ke sana kemari. Karena kebetulan, usaha itu memang mereka dirikan berdua, berjuang dari nol. Namun, sang suami dulunya sombong dan angkuh, berbeda dengan Asia. Asia, jam segini udah santai aja. Enak banget kalau nggak punya tanggung jawab perawat pasangan, sapa Bu Nur, tetangga yang memang terkenal suka julid dan gibah. Asia hanya tersenyum tipis. Hidup itu kalau disyukuri ya enak dong Bu. Kalau hidup bisanya cuma ngeluh, ya kurang aja. Buktinya aku yang kata ibu enak. Tapi apa memang itu benar? Lalu bagiku,
ibu itu enak punya suami, ada yang bisa diajak ngobrol. Jadi jangan suka bilang kayak gitulah bu, jawab Asia panjang lebar. Tanpa basa-basi dan permisi, Bu Nur pun segera pergi membawa rasa kesal. Sialan banget wanita itu, sok banget sih mentang-mentang kaya, dasar janda gatal, gerutu Bu Nur sambil terus berjalan. Asia hanya bisa menggelengkan kepala. Menurut orang lain dia enak, tapi bagi Asia hidupnya sangatlah sepi. Tak ada anak dan tak ada suami, hanya tinggal seorang diri. Pagi itu, Asia memutuskan untuk jalan-jalan mencari udara segar. Dia berpikir, mungkin dengan seperti itu, rasa kesepiannya akan hilang. Dia mulai mengeluarkan motornya, lalu berkeliling desa. Saat itu, Asia hampir saja menabrak seorang laki-laki tampan yang usianya tak jauh berbeda dengan Asia. Maaf ya mas, tolong dong kalau jalan hati-hati, seru Asia dengan nada lembut sambil turun dari motornya. Iya mbak, saya juga minta maaf ya. Maklum, saya masih belum paham jalan di sini. Ngomong-ngomong, apa mbak tahu siapa yang punya usaha tempe di sebelah itu? Tanya laki-laki itu pada Asia. Kejadian pagi itu menjadi awal dari hubungan Asia. Keduanya akhirnya saling berkenalan. Laki-laki itu bernama Iwan, seorang laki-laki yang berasal dari kecamatan sebelah. Pertemuan itu juga menjadi awal mula menuju jenjang yang serius. Iwan dan keluarganya akhirnya datang melamar Asia. Semua warga yang berada di sebelah rumah Asia tampak heran sebab Asia sudah janda, tapi masih ada pemuda yang ingin meminangnya. Apa jangan-jangan dia pakai jampi-jampi ya? Bisik-bisik warga saat itu. Gak mungkin lah bu, Asia itu kan meskipun janda emang cantik, awet muda, mana kaya raya lagi. Ya bisa jadi aja laki-laki yang cuma mau ambil hartanya aja, ya kan? Bisikan demi bisikan itu sampai terdengar ke telinga Asia. Akan tetapi Asia tak peduli. Saat ini yang paling penting adalah dia akan menikah dan tidak kesepian lagi. Asia dan Iwan sudah mulai memikirkan beberapa anak yang akan mereka miliki setelah menikah. Beberapa hari sudah berlalu, acara pertunangan sudah selesai. Kini keluarga Asia dan Iwan tengah sibuk mempersiapkan acara pernikahan mereka. Karena di kampung itu belum ada yang namanya acara pernikahan di gedung menyewa catering, mereka masih mengandalkan saudara yang diundang untuk membantu. 1 minggu sudah berlalu. Saat itu Asia sudah menggunakan kebaya putih, duduk di depan penghulu bersama dengan Iwan. Suasana tampak sangat haru dan juga ada yang masih saling berbisik. Cocok banget ya, Asianya cantik kayak perawan, wajahnya juga bikin pangling, calon suaminya juga ganteng, masih muda, bisik salah satu warga yang saat itu tengah menyaksikan acara ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Asia binti Holil dengan mas kawin tersebut tunai. Suara itu menggema dan seruan kata sah juga menggema. Acara pernikahan Asia dan Iwan berlangsung sangat meriah. Banyak para pedagang kaki lima yang berjualan sebab banyak orang yang datang dan pastinya banyak undangan yang membawa anak mereka. Entah kenapa hari itu sangat bersahabat. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara guntur menggelegar yang saling bersautan. Loh, kok ada petir siang bolong ya? Tanya beberapa tamu undangan yang terheran-heran. Yang gak tahu, kali aja di tempat lain hujan jadi petirnya sampai sini. Jawab salah satunya, entah itu benar atau tidak. Tidak berselang lama, angin berembus kencang, tenda hampir saja roboh. Beberapa pedagang kaki lima kocar-kacir jualannya, sementara para penerima tamu bukunya juga berserakan. Astagfirullah, pertanda apa ini? Tanya salah satu tetangga yang memang membantu acara hajatan itu. Asia dan Iwan yang duduk di pelaminan hanya bisa menatap heran. Beberapa orang tampak panik, ada yang jatuh akibat saling berbenturan, ada yang membawa kuasa tumpah.
dan ada yang membawa kue juga tumpah. Aisyah hanya bisa terdiam. Ia menghela nafas panjang. Astagfirullah, tolong, tolong jangan terjadi lagi, batin Asia. Asia hanya ingin menikah dan hidup bahagia. Dia tidak mau hidup kesepian terus. Pernikahan ini memang bukan pertama kalinya, karena semenjak sang suami meninggal dunia saat itu, Asia juga pernah menikah beberapa kali dan tidak semewah ini. Namun pernikahan mereka tak berlangsung lama. Dek, kok tiba-tiba ada angin kencang kayak gini ya? Ada apa ya? Tanya Iwan sedikit panik. Angin bertambah kencang, menyambar dengan keras hingga tirai pelaminan berwarna merah muda yang indah itu bergoyang, seperti ingin terlepas dari ikatan. Daun-daun pepohonan di halaman depan berjatuhan, beberapa bahkan menimpa meja makan yang sudah disiapkan rapi. Semua orang berhamburan pulang saat itu. Sebagian berlari cepat menyelamatkan diri dan barang-barang mereka. Sebagian lagi sibuk mengumpulkan peralatan hajatan yang tersebar berantakan. Suara teriakan, desisan angin dan suara barang yang jatuh saling bersautan. Asia tampak sangat panik. Begitu juga dengan Iwan. Kedua tangannya menggenggam kain kebaya putihnya yang sudah sedikit kotor akibat debu yang terbawa angin. Asia tampak sangat panik. Begitu juga dengan Iwan. Kedua tangan Asia menggenggam kain kebaya putihnya yang sudah sedikit kotor akibat debu yang terbawa angin. Matanya berkeliling mencari tahu sejauh mana kerusakan yang terjadi. Iwan yang berdiri di sisinya mengerutkan kening. Kedua tangannya siap membantu jika ada yang membutuhkan bantuan. Namun saat itu juga Asia berusaha menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam, lalu memegang tangan Iwan dengan erat. Wajahnya yang tadinya penuh kekhawatiran perlahan mereda, meskipun masih sedikit terlihat pucat. Tenang ya mas, tenang aja, ujar Asia dengan nada yang mencoba tetap tenang meskipun suaranya sedikit bergetar. Ini semuanya kebetulan aja kok. Mungkin cuaca memang tidak bersahabat hari ini. Gak ada yang salah kok dengan apa yang kita lakukan, lanjut Asia. Iwan menatap mata Asia dengan ekspresi campur aduk antara khawatir dan bingung. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk menyapu debu yang menempel di pipi Asia, lalu mengangguk perlahan. Aku tahu sayang, tapi rasanya tidak biasa aja kan? Cuaca tadi masih cerah, tidak ada tanda-tanda akan ada angin begini parah. Iya, sebenarnya aku juga merasa aneh, gumam Asia pelan tapi segera menggelengkan kepalanya. Kita nggak boleh berpikir negatif mas. Kita kan baru aja resmi jadi suami istri. Ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Jangan biarkan kejadian tak terduga ini merusak semangat kita. Saat itu, Pak Hartono, kakak kandung Asia yang telah membantu mengatur pernikahan, mendekat dengan nafas terengah-engah. Kemejanya yang putih sudah kusut dan ada beberapa noda tanah di bagian bawah. Asia, Iwan, kalian baik-baik saja kan? Alhamdulillah, sebagian besar tamu sudah sampai rumah dengan selamat. Beberapa teman-teman sekampung sudah membantu membersihkan barang-barang yang tersebar. Tenda sebagian besar juga masih bisa digunakan, hanya saja perlu sedikit diperbaiki. Terima kasih banyak ya kak, kami baik-baik saja, jawab Asia sambil berdiri dan membantu menegakkan kursi yang terbalik. Kita benar-benar gak nyangka bakal terjadi seperti ini. Semoga tidak ada yang terluka ya kak. Oh, semuanya aman. Cuma beberapa ada yang sedikit terpleset karena jalanan licin akibat air hujan yang tadi mulai turun sedikit, jelas Pak Hartono. Dia melihat ke arah langit yang masih menumbekat, lalu menghela nafas. Bu Nur tadi juga datang bantuin loh. Padahal biasanya kan dia suka ngoceh, tapi saat ada masalah dia tetap bisa membantu. Asia mengangkat alisan dengan terkejut. Benar kakak? Gak nyangka aku. Ya memang begitu. Kadang orang bisa berbeda saat ada kesulitan, ujar Pak Hartono dengan senyuman tipis. Baiklah, aku akan kembali bantu mereka membersihkan. Sudah, kalian berdua masuk aja dulu. Pengantin baru harus istirahat. Besok kita bisa bersih-bersih bersama lagi. Setelah Pak Hartono pergi,
Iwan meraih tangan Asia dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kita masuk aja sayang. Kamu pasti udah capek kan? Malam ini aku akan masak untuk kamu ya. Seperti yang pernah aku bilang saat kita bertemu dulu. Tapi di dapur masih banyak lauk pasti ya. Aku ambilin aja deh, tawar Iwan. Asia terkekeh. Rasa khawatirnya sedikit sirna dengan kata-kata hangat suaminya. Ya mas, aku memang sedikit capek. Tapi dengan adanya kamu aku merasa lebih baik. Saat mereka memasuki rumah, Asia langsung menuju kamar untuk mengganti pakaiannya. Sementara itu, Iwan masuk ke dapur yang masih berantakan. Dia melihat lemari dapur yang penuh dengan bahan makanan, lalu mulai merencanakan hidangan apa yang akan diambil. Tiba-tiba saja dia mendengar suara bisikan yang terdengar dari luar jendela dapur. Meskipun suaranya tidak jelas, tapi dia bisa menangkap beberapa kata. Sudah berapa kali menikah, tapi selalu tidak lama. Sekarang ini pasti juga tidak akan bertahan lama. Angin kencang itu bertanda. Iwan mengerutkan kening dan berjalan menuju jendela. Tapi orang yang sedang berbicara sudah pergi. Dia menghela nafas dan mencoba tidak memikirkan hal itu. Bagi dia, cinta yang ia miliki dengan Asia adalah yang paling penting. Dia tidak peduli dengan omongan orang lain atau apa yang dianggap sebagai pertanda buruk. Beberapa menit kemudian, Asia keluar dari kamar dengan mengenakan baju tidur. Dia melihat Iwan yang sedang berdiri di depan kompor dengan wajah sedikit serius. Mas, kamu kenapa kayak gitu? Ada apa? Iwan segera berbalik dan menunjukkan senyumannya. Gak ada apa-apa sayang. Aku sedang manasin sayur lodeh dan juga ikan bakar. Makanan kesukaan kamu kan? Asia mendekat dan memeluk pinggang Iwan dari belakang. Makasih ya mas, kamu sangat baik banget sama aku. Aku berharap kita bisa selalu seperti ini, bahagia dan juga damai. Ya, kita akan selalu seperti ini sayang. Aku akan ada untukmu selalu, ujar Iwan sambil membalikkan badan dan memeluk Asia erat-erat. Dalam hatinya, dia berdoa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak ingin kehilangan Asia, wanita yang telah membuat hatinya yang dulu dingin menjadi hangat kembali. Beberapa hari kemudian, setelah pernikahan dengan Asia, kehidupan mereka terlihat berjalan dengan baik. Iwan mulai membantu mengelola usaha tempe dan tahu milik Asia dengan sungguh-sungguh. Dia belajar dengan giat tentang cara membuat tempe yang berkualitas tinggi sesuai resep turun-temurun keluarga Asia. Banyak pekerja yang kagum dengan semangat Iwan yang selalu datang lebih awal dan pulang lebih larut. Namun, tak lama setelah itu, Iwan merasa tidak enak badan. Pada awalnya, dia mengira jika ia hanya kelelahan akibat terlalu banyak bekerja. Akan tetapi, hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya sakit semua, mulai dari kepala yang terus berdenyut hingga otot yang terasa pegal-pegal tanpa sebab yang jelas. Dia seringkali jatuh sakit, bahkan terkadang mengalami batuk yang sangat parah hingga mengeluarkan darah. Pada suatu pagi, Asia menemukan Iwan sedang duduk di kamar mandi dengan wajah pucat keputihan. Tangannya yang memegang kain bersih penuh dengan noda darah. Hatinya langsung berdebar kencang dan ia segera berlari mendekatinya. Mas Iwan, apa yang terjadi sama kamu? Kamu sudah seperti ini berapa lama? Tanya Asia dengan penuh kekhawatiran, matanya berkaca-kaca. Iwan mencoba memberikan senyuman. Sudah beberapa hari ini sayang. Aku tidak ingin kamu khawatir, jadi aku sengaja tidak bilang. Aku pikir ini hanya masalah kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Mas, kamu gak boleh gitu dong. Kamu gak boleh nyembunyiin hal seperti ini. Kita sudah suami istri. Kita harus saling mengingatkan dan merawat satu sama lain, ujar Asia. Dia segera membantu Iwan berdiri dan membawanya ke kamar untuk beristirahat.
Hari ini kita pergi ke rumah sakit ya. Jangan alasan lagi. Tanpa banyak bicara, Asia segera mempersiapkan segala sesuatunya dan membawa sang suami ke rumah sakit terdekat di kota Jember. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu sekitar setengah jam terasa sangat panjang bagi Asia. Dia terus memegangi tangan Iwan yang terasa dingin, berdoa dalam hati agar suaminya tidak mengalami hal yang buruk. Setelah tiba di rumah sakit, Iwan pun segera diperiksa oleh dokter. Asia menunggu di luar ruangan dengan hati penuh ketakutan. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dari ruangan dan menghampirinya. Bu Asia, kami sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap suami Anda, ujar dokter dengan nada yang tenang tapi serius. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuhnya sangat lemah. Akibat kelelahan ekstrim, sepertinya dia terlalu keras bekerja dan tidak memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuhnya. Dan selain itu, ada juga beberapa tanda bahwa dia mungkin mengalami stres yang cukup berat ya. Asia mendengarkan dengan seksama, tangannya menggenggam tas dengan erat. Jadi, apa yang harus saya lakukan, dok? Apakah kondisinya berbahaya? Untuk saat ini tidak terlalu berbahaya, Bu. Namun jika tidak segera diberikan perawatan dan istirahat yang cukup ya, bisa saja terjadi komplikasi yang lebih serius. Kami sarankan agar Pak Iwan melakukan istirahat total selama beberapa minggu ke depan. Jangan bekerja sama sekali. Cukup fokus pada pemulihan tubuhnya ya. Dan kami juga akan memberikan beberapa obat untuk membantu mengatasi batuk dan memperkuat sistem kekebalannya. Asia mengangguk perlahan. Rasa lega sedikit menghangatkan hatinya meskipun masih ada rasa khawatir. Makasih banyak, dok. Kami akan mengikuti semua saran yang diberikan. Setelah Iwan dipindahkan ke ruang rawat jalan untuk mendapatkan obat-obatan, Asia duduk di sisinya dengan wajah yang masih penuh kekhawatiran. Iwan meraih tangannya dan memberikan senyuman lembut. Maaf ya sayang, aku sudah membuatmu khawatir, ujar Iwan pelan. Gak apa-apa mas, yang penting kamu sembuh ya, jawab Asia dengan nada lembut. Dia melihat ke arah wajah suaminya yang masih pucat. Mulai sekarang, kamu gak usah kerja lagi ya. Kita bisa cari orang lain untuk bantu kelola usaha tersebut. Kesehatan kamu itu jauh lebih penting. Iwan mengangguk dan menghela nafas. Dia merasa sangat bersalah karena telah membuat Asia khawatir. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, ia merasa sangat bersyukur memiliki istri yang begitu mencintai dan peduli padanya. Dia berdoa agar bisa segera sembuh dan kembali memberikan kebahagiaan bagi wanita yang telah menjadi segala baginya. Setelah beberapa hari beristirahat di rumah, kondisi Iwan sedikit membaik. Dia tidak lagi batuk darah dan rasa pegal di tubuh mulai berkurang. Namun, matanya seringkali terasa berat dan mudah merasa kantuk meskipun sudah tidur cukup lama. Pada suatu sore, setelah makan siang, Aisyah mengajak Iwan jalan-jalan keliling desa. Mereka naik motor bersama, melintasi jalanan yang sudah mulai terbiasa untuk Iwan. Pohon-pohon rindang di sepanjang jalan memberikan keteduhan yang menyegarkan. Aku merasa lebih baik sekarang loh. Sayang, udara segar ini benar-benar bikin badan aku jadi ringan, ujar Iwan sambil menoleh ke arah Asia yang ada di belakangnya. Asia tersenyum dan mengencangkan pelukan di pinggang Iwan. Alhamdulillah ya mas, semoga kamu terus sembuh. Nanti kita bisa mampir ke warung Pak Soleh buat beli es dawet. Kamu suka kan? Iya dong, es dawet Pak Soleh memang gak ada duanya, jawab Iwan dengan senyuman lebar. Namun, suasana hangat itu tiba-tiba sirna saat mereka memasuki jalan kecil yang sepi di tengah perkebunan kelapa. Udara yang tadinya segar tiba-tiba menjadi dingin dan berat. Iwan merasa bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Dia memperlambat laju motor. Matanya mulai melirik sekeliling dengan waspada. Aku ngerasa dia nggak bener di sini sayang, bisik Iwan dengan suara sedikit gemetar. Asia mengerutkan kening. Kenapa ya mas? Kok aku nggak ngerasain apa-apa ya? Kamu jangan mikir terlalu berat ya. Mungkin kamu masih belum pulih total aja.
Tepat saat itu, saat mereka melintasi sudut jalan yang ditutupi pepohonan tinggi, Iwan melihat sebuah sosok berdiri tegak di tepi jalan, tingginya hampir 3 meter, seluruh tubuhnya berwarna hitam, dengan rambut atau bulu panjang bergoyang-goyang. Wajahnya tak jelas, tapi ada 2 titik cahaya merah menyala seperti mata yang sedang menatap dengan tajam. Iwan menjerit keras ketakutan. Dia terkejut, hampir saja menjatuhkan motor. Dia segera mengerem motor sampai berhenti di tengah jalan. Asia yang terkejut mendengar jeritan suaminya segera turun dari kendaraan roda 2 itu dan menghampiri Iwan dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Si Iwan, kamu kenapa sih? Kenapa teriak-teriak?" tanyanya dengan suara tinggi. Iwan menunjuk dengan tangan gemetar ke arah tempat ia melihat sosok tersebut. Suaranya bergetar ketika berbicara. Di sana, di sana ada sosok makhluk tinggi hitam dan berbulu. Matanya merah. Apa kamu benar-benar tidak melihatnya?" ujar Iwan lirih namun panik. Asia segera mengamati arah yang ditunjuk oleh Iwan. Namun di lokasi tersebut hanya terlihat pepohonan kelapa yang berdiri tegak dan rerumputan yang cukup tinggi. Tidak ada sosok seram yang terlihat ataupun warna hitam pekat atau cahaya merah yang menyala. "Gak ada apa-apa di situ kok, cuma pohon sama rumput doang," jawab Aisyah dengan lembut, mencoba menenangkan Iwan. Tapi aku beneran lihat, bukan hayalan. Dia beneran ada di situ sayang," seru Iwan dengan suara sedikit berbisik. Matanya masih melihat ke arah itu dengan penuh ketakutan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Setelah tiba di rumah, Iwan masih belum dapat menenangkan diri. Tubuhnya menggigil, pandangannya kosong seolah masih melihat sosok tersebut. Tiba-tiba saja, hawa panas luar biasa menyebar dari arah kamar belakang. Bau yang sangat menyengat, seperti apek yang dicampurkan dengan aroma amis. Iwan mengernyitkan dahinya dan menutup hidungnya dengan tangan. "Sayang, kamu nggak rasain panasnya ya? Dan kamu nyium gak bau menyengat?" ujar Iwan. Asia dengan cermat mengendus udara di sekelilingnya. Dia tidak merasakan panas luar biasa ataupun bau menyengat seperti kata Iwan. Udara di dalam rumah terasa normal. Bahkan sedikit aroma harum dari bunga melati yang ada di halaman depan. "Kok aku gak rasain apa-apa ya mas? Mungkin kamunya aja yang terlalu lelah atau masih terpengaruh sama tadi yang kamu lihat," jawab Asia dengan penuh perhatian. Asia mendekat ke arah Iwan dan menyentuh dahinya. "Kamu juga gak demam kok. Mungkin kamu terlalu berpikir keras sampai halusinasi deh. Dokter juga bilang kan kamu ngalamin stres berat." Iwan menghela nafas panjang. Dia menatap wajah Asia penuh perhatian, kemudian mengangguk pelan. Mungkin memang ia benar-benar terlalu lelah dan mengalami stres hingga melihat serta merasakan hal-hal yang tidak ada. "Mungkin kamu benar sayang. Mungkin itu cuma hayalan aku aja," ujar Iwan dengan suara yang sedikit lesu. Malam pun tiba dan keduanya pergi ke kamar untuk beristirahat. Asia segera tertidur nyenyak setelah seharian yang melelahkan untuk merawat Iwan. Namun Iwan sulit untuk tidur. Pikirannya terus teringat oleh sosok yang dilihatnya sore tadi. Dia membuka mata, mengamati sekeliling kamar dengan penuh rasa waspada. Di tengah malam, Iwan merasakan adanya sesuatu yang memasuki kamar. Perlahan, ia membuka mata dan melihat ke arah pojok kamar yang gelap. Disitulah sosok hitam besar yang sama itu muncul kembali. Kali ini sosok tersebut berdiri tepat di pojok kamar. Tubuhnya cukup besar, hampir memenuhi seluruh ruangan. Di pojok tersebut, bulu atau rambut yang panjang bergoyang-goyang, mata merahnya menyala lebih terang. Iwan ingin berteriak atau memanggil Asia, tapi mulutnya terasa terkunci. Dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Keringat mengalir dari seluruh tubuh. Tubuhnya kaku tak bergerak, hanya bisa melihat dengan mata lebar ke arah sosok itu. Kresek, kresek,
Suara itu membuat Asia terbangun dari tidurnya. Dia menggeser badan dan menghidupkan lampu kamar yang ada di sisi tempat tidur. "Mas, kamu gak bisa tidur ya?" tanya Asia dengan suara yang masih mengantuk. Tepat saat lampu menyala, sosok hitam besar itu tiba-tiba hilang begitu saja, seperti tak pernah ada di sana. Ruangan kembali normal, hanya ada mereka berdua. Iwan terasa mulutnya mulai bisa kembali terbuka dan ia bisa bernafas dengan lega. "Sayang, aku lihat lagi di pojok kamar itu, sosoknya sama, matanya merah. Dia beneran ada, sayang," ujar Iwan dengan suara gemetar. Dia mulai bercerita semuanya ke Asia. Bagaimana sosok itu muncul. Dia tak bisa bergerak atau bicara, dan sosok itu menghilang begitu saja saat lampu menyala. Asia hanya diam mendengarkan cerita suaminya. Wajahnya tampak serius. Ini bukan pertama kalinya peristiwa semacam ini terjadi. Beberapa suaminya terdahulu juga pernah mengalami hal yang sama, melihat sosok hitam berbulu dengan mata merah, merasakan hawa panas dan bau menyengat yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Semua dari mereka akhirnya harus pergi dari Asia karena sakit parah dan tidak dapat diobati, ataupun karena ketakutan luar biasa hingga tidak ingin tinggal bersama lagi. Mas, besok kita ke Ustadz Somad aja ya. Kamu jangan lupa berdoa terlebih dulu sebelum tidur. Aku masih lelah hari ini," bujuk Asia. Iwan menurut dan menganggukkan kepalanya. Dia mulai merapalkan doa-doa, lalu tak lama kemudian terlelap. Sementara itu, Asia masih setia menunggu Iwan sampai laki-laki itu tertidur. "Ada apa sebenarnya, Tuhan? Aku harus apa? Apakah aku dikutuk?" batin Asia pilu. Asia memutuskan untuk datang ke rumah sang kakak Hartono esok harinya sebelum dia membawa Iwan ke rumah Ustadz Somad. Sepertinya sang kakak paham, sebab dia pernah diperingatkan oleh sang kakak agar berhati-hati jika menikah. Sebelum matahari mulai menyingsing, Aisyah sudah terjaga dari tidurnya. Dia berdiri perlahan di sisi tempat tidur, berhati-hati agar tidak mengganggu Iwan yang masih terlelap. Wajah suaminya tampak tenang, sebuah pemandangan yang jarang dilihat semenjak kejadian-kejadian aneh mulai menghantui mereka berdua. Dengan gerakan hati-hati, Asia memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu, dia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, mengambil selimut tipis untuk menutupi badan Iwan yang mungkin merasa dingin ketika ia pergi. Sebelum keluar rumah, dia melirik lagi ke arah Iwan. Tanpa berlama-lama, Asia mengunci pintu rumah dari luar dan menghidupkan motor menuju desa sebelah yang menjadi tempat tinggal Hartono, kakak laki-lakinya. Jalanan pagi yang masih sepi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit dengan mengendarai sepeda motor, dia pun tiba di rumah Hartono yang berdiri kokoh dengan pekarangan yang dihiasi oleh pepohonan kelapa dan bunga kamboja merah yang mekar indah. Hartono yang sudah bangun dan tengah membersihkan halaman depan langsung menyadari kedatangan Asia. Dia segera mengajak Asia masuk ke dalam rumah dan menyajikan secangkir teh hangat. "Ceritakan padaku, Syah, apa yang sebenarnya terjadi?" ujar Hartono dengan nada lembut. Asia pun mulai menceritakan segala hal yang dialami Iwan. Hartono tetap diam mendengarkan cerita sang adik sambil menatapnya dengan pandangan penuh iba. Dia tahu bahwa hal yang terjadi pada Iwan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sejak dulu, dia sudah pernah memperingatkan Asia akan kemungkinan hal semacam ini terjadi, namun sayang, takdir memilih jalan yang berbeda. "Begini saja, sebaiknya kamu dan Iwan untuk sementara waktu tinggal saja di rumah kami. Setelah itu kita datang ke Kiai Somad," ucap Hartono penuh kepastian menawarkan solusi.
Apa itu bisa membantu, Kak? Tanya Asia dengan penuh keraguan. Hatinya memang berharap mendapat bantuan, namun dia juga takut kalau masalah yang mereka hadapi tidak mudah diselesaikan hanya dengan berpindah tempat tinggal. Hartono menghela nafas panjang, matanya menatap jauh ke arah luar rumah seolah-olah sedang memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita harus coba, tapi jangan bilang kalau kalian pindah untuk menghindari hal-hal itu. Bilang saja kalau rumah kalian itu akan direnovasi, jadi untuk sementara waktu kamu menumpang di rumahku, usul Hartono. Ya, ide bagus. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Mau kemas-kemas, jawab Asia dengan sedikit senyum yang muncul di wajahnya. Beberapa menit kemudian, setelah mengendarai motornya dengan cepat melalui jalanan yang kini mulai sedikit ramai dengan aktivitas warga, Asia pun tiba di rumahnya. Saat itu, Iwan sudah bangun dan duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak bingung karena tidak mendapati keberadaan istrinya sejak ia terjaga. "Sayang, kamu dari mana pagi-pagi seperti ini?" tanya Iwan dengan penuh rasa ingin tahu. Matanya mengikuti setiap gerak dari Aisyah yang sedang menghampirinya. Asia tidak ingin Iwan mengetahui alasan sebenarnya di balik rencana perpindahan mereka karena dia takut hal itu hanya akan menambah beban pikirannya. Dengan senyuman hangat, dia pun mulai menjelaskan dengan nada yang riang. "Mas, kamu tahu kan, aku itu udah lama berencana untuk merenovasi rumah ini. Nah, sekarang adalah kesempatan yang baik dan juga ada orang baik yang bersedia membantu aku untuk merenovasinya menjadi lebih besar lagi. Jadi, untuk sementara waktu kita akan tinggal di rumah Kartono aja ya." Pada awalnya, Iwan langsung menolak dengan tegas. Dia melihat rumah yang telah menjadi tempat tinggal mereka selama ini. "Oh, rumah ini sudah bagus kok sayang. Untuk apa lagi direnovasi? Kita bisa saja tinggal di sini dengan nyaman seperti sekarang," ujar Iwan dengan tegas. Namun, Aisyah pun merayu dan meyakinkan orang yang ia cintai. Dia duduk di sebelah Iwan, tangan kanannya menyentuh lembut wajah suaminya yang tetap gigih dalam pendapatnya. Asia pun mulai membujuk Iwan dengan berbagai alasan yang membuat hati lelaki itu perlahan mulai goyah. Akhirnya, setelah beberapa saat berbicara dan melihat wajah istrinya yang penuh harapan, Iwan pun menyerah. Ia menganggukkan kepalanya setuju untuk mengikuti usulan Asia. Siang itu juga, mereka segera mulai berkemas. Barang-barang yang akan dibawa karena perpindahan hanya bersifat sementara. Mereka hanya membawa baju-baju seadanya beserta beberapa perlengkapan harian yang paling penting. Saat mereka sedang sibuk berkemas, beberapa tetangga yang lewat melintasi depan rumah mereka tampak heran dan mulai bertanya-tanya tentang apa yang sedang mereka lakukan. Namun Asia tetap konsisten dalam menjawab bahwa mereka akan merenovasi rumah sehingga harus menumpang sementara di rumah kakaknya. Setelah selesai berkemas dan menyampaikan ucapan sederhana kepada beberapa tetangga yang bertanya, mereka segera berangkat menuju rumah Hartono. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu lama, mereka pun akhirnya tiba di rumah kakak Asia. Sesampainya di sana, Iwan langsung merasakan perbedaan yang jelas. Udara di sekitaran rumah Hartono terasa segar dan juga tenang. Tidak ada lagi hawa aneh atau rasa tidak nyaman yang selalu ia rasakan di rumah mereka sebelumnya. Saat itu juga, setelah mereka sedikit beristirahat dan Hartono menyambut kedatangan mereka dengan hangat, Asia mengutarakan lagi niatannya yang sudah difikirkan sebelumnya kepada Hartono dan Iwan. "Setelah sholat zuhur nanti, kita berangkat saja ke rumah Ustaz Somad ya. Mungkin beliau bisa memberikan petunjuk atau bantuan yang kita butuhkan," ujar Asia dengan nada penuh harapan. Iwan dan Hartono menganggukkan kepalanya.
Sebelum mereka berangkat dan tengah bersiap untuk melakukan ibadah sholat zuhur bersama, tiba-tiba saja Iwan berteriak-teriak dengan suara yang sangat keras. Matanya melotot ke arah-arah tertentu di dalam rumah Hartono seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di sana, di sana ada kuntilanak, pocong dan makhluk lainnya yang wajahnya nggak jelas. Matanya seperti lubang hitam. Teriak Iwan dengan suara gemetar, tubuhnya menggigil ketakutan. Hartono dan Asia segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Iwan. Namun, di sana hanya terlihat dinding rumah yang dicat putih bersih dan beberapa barang elektronik yang ditempatkan rapi di sudut ruangan. Tidak ada sosok makhluk halus apapun yang terlihat oleh mereka berdua. Wajah Asia kembali tampak pucat, sementara Hartono hanya bisa menatap ke arah Iwan dengan tatapan iba. Lalu kemudian, tiba-tiba saja Iwan menjerit dengan keras. Tubuhnya tiba-tiba mengalami kejang hebat, badannya melengkung, dan tidak lama kemudian dia muntah darah. "Mas Iwan!" teriak Asia histeris sambil menghampiri sang suami. Hartono bergerak cepat. Dia mengangkat tubuh Iwan dan segera memanggil salah satu tetangga untuk membantu membawa Iwan ke puskesmas menggunakan mobil pick-up miliknya. Asia mengikuti di belakang. Tangannya terus menyentuh wajah suaminya yang sudah mulai memucat dan mata yang mulai membelalak ke atas. "Mas Iwan, tolong, jangan kayak gini, aku takut." Setelah tiba di puskesmas, petugas medis segera memberikan pertolongan pertama kepada Iwan. Namun, kondisi Iwan semakin memburuk. Darah terus keluar dari mulutnya dan denyut nadinya semakin lemah. Setelah melakukan pemeriksaan, kepala puskesmas dengan wajah penuh kesedihan menghadap Asia dan Hartono. "Kondisi pasien sudah sangat kritis. Kami tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk menangani kasus seperti ini. Sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit daerah ya," ujar sang dokter. Tanpa menunggu lama lagi, mereka segera melanjutkan perjalanan ke rumah sakit daerah. Di dalam mobil, Asia terus memeluk tubuh Iwan yang sudah tak bergerak lagi sambil membisikkan doa dan kata-kata cinta ke telinganya. "Bertahan mas, astagfirullah mas, bertahan." Hartono mengemudikan mobil secepat mungkin. Matanya sesekali melirik ke belakang untuk memeriksa kondisi Iwan. Namun, sebelum mereka sampai di gerbang rumah sakit, dada Iwan yang sebelumnya masih bergerak perlahan berhenti. Tangan Asia yang menyentuh leher suaminya tidak merasakan lagi denyut nadi. "Mas, bangun mas, jangan tinggalin aku mas, ku mohon bangun." Iwan telah mengembuskan nafas terakhir di pelukan istrinya. Setelah beberapa saat berkutat dengan prosedur administrasi di rumah sakit, tubuh Iwan akhirnya bisa dibawa pulang ke desa. Rencana awal untuk berpindah tempat tinggal guna menyelamatkan nyawa suaminya malah berakhir dengan membawa pulang jenazahnya. Udara di sekitar rumah Asia terasa sangat berat, disertai suara tangisan dari keluarga dan kerabat yang datang mengucapkan bela sungkawa. Namun, di antara kesedihan yang melanda, bisikan-bisikan dari para warga mulai menyebar dengan cepat. Mereka berkumpul di sudut-sudut desa. Pembicaraan mereka ditekan namun tetap bisa terdengar jelas oleh siapapun yang melintas. "Betul kan yang aku bilang dari awal? Asia itu wanita baulawean," ujar salah satu warga dengan nada penuh keyakinan. "Ya, dulu itu suaminya yang pertama pernah melakukan santet pings dapur. Meskipun dia sudah tobat dan meninggal, kutukan itu tetap datang dan menimpa Asia. Di dalam tubuhnya saja sudah banyak makhluk halus yang bersemayam," tambah warga lain dengan suara yang pelan. Mereka menjelaskan bahwa kutukan tersebut akan terus mengikuti Asia hingga akhir hayatnya. Jika dia mencoba menikah lagi,
makhluk halus yang mengikutinya akan ikut campur dalam hubungan suami istri dan pasangannya akan menjadi tumbal, baik mati secara mendadak ataupun menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan. Hartono yang mendengar bisik-bisik warga tersebut langsung menghampiri sejumlah warga dengan wajah penuh amarah. Hentikan omongan kosong kalian yang tidak jelas itu. Asia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Semua yang terjadi itu bukan kesalahannya. Itu takdir, teriak Hartono dengan suara menggema. Namun, bisik-bisik itu tidak mudah dihentikan. Beberapa warga bahkan mulai menjauhi rumah Asia dengan alasan takut atas kutukan yang dianggap bisa menular. Di dalam rumah, Asia duduk diam di sisi jenazah Iwan. Wajahnya kosong tanpa ekspresi. Dia mendengar semua omongan warga tersebut dan rasa bersalah yang selama ini menimpanya kini semakin besar. Seolah-olah dia benar-benar menjadi sumber malapetaka bagi semua orang yang pernah dicintainya. Dan sampai saat ini, pada akhirnya Asia memilih tidak menikah lagi. Dia ingin menghabiskan waktunya dengan seorang diri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Aduh, kasihan banget ya Asia ya. Dan ini ngeri banget sih ya. Memang saya juga pernah melihatnya ada wanita yang seperti ini. Tapi kita berbaik sangka aja lah ya teman-teman ya. Ya kenapa harus berbaik sangka? Karena kayak seperti kisah Asia ini nih. Belum tentu loh dia bahulawean ya. Karena mungkin saja memang takdir yang berkata demikian. Dan juga jangan teman-teman, buat teman-teman terutama yang perempuan, wah ada tanda lahir di bawah sebelah kiri nih. Itu belum tentu bahulawean dan jangan sampai ya. Dan dalam kisah barusan ini, waduh ini ngeri banget, kasihan ya. Dia punya segalanya, punya harta ya kan, punya pabrik tempe, sawah dan lain-lain. Tapi setiap menikah suaminya meninggal, setiap menikah suaminya meninggal. Dan dalam kondisi mengerikan dan diawali dengan teror-teror mengerikan. Waduh, nauzubillah min dzalik ya. Semoga Asia kuat ya dalam menjalani hidup ini. Dan semoga tetap ada jodoh yang bisa sampai dengan akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita ambil hikmah yang baik saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Via Cornelia, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Elo Ekstrim. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga teman-teman diklik ya. Dan minta tolong dong untuk link videonya bisa di-share juga ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.